Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa ANTV yang dirahmati Allah Ta'ala, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang semoga dirahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Semoga perjumpaan kita ini selalu mendapat barokah dan kemaslahatan bagi kita semua di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa faidah atau ilmu yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah adalah merupakan kunci utama untuk kita bisa menggapai ridho Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, itu sudah pasti bahwa kita akan mendapatkan surga Allah yang kekal abadi di akhirat nanti. Untuk mengupas tentang masalah takwa, mari kita kaji ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya Alif Lam Mim itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Selanjutnya dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran mengenai kejadian-kejadian dunia ini, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, itu semuanya benar. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka tidak ada keraguan sama sekali bagi manusia yang meyakini Al-Quran. Maka tidak ada istilah kecelakaan di akibatnya. Kemudian Al-Quran ini fungsinya untuk apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran bisa digunakan untuk petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kemudian siapa orang yang takwa ini, para hadirin? Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita memasuki ayat selanjutnya. Orang-orang yang takwa ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama. Orang yang takwa dikatakan muttaqin ini ada 3 golongan, yaitu pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Golongan orang-orang yang iman, yakin kepada sesuatu yang gaib. Yang gaib itu secara jelasnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara nyata. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara nyata adalah gaib namanya. Namun gaib kita artikan secara lebih dalam lagi, menurut Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sekaligus efek atau hasil dari apa yang kita lakukan.
Contohnya adanya dosa. Kita nggak bisa melihat bagaimana sih bentuknya dosa. Kayak apa sih dosa itu? Kemudian bagaimana, apa warnanya dosa itu? Panjang ataukah pendek? Putih ataukah hitam? Kita nggak tahu dosa kayak apa. Yang penting kita yakin bahwa dosa itu ada. Begitu juga adanya pahala. Pahala juga kita harus yakin bahwa pahala itu ada. Pahala merupakan sesuatu yang gaib yang tidak pernah kita bisa melihatnya. Ada itu pahala. Kemudian adanya neraka. Neraka itu apa? Kita belum pernah melihatnya. Dan adanya surga, kita pun juga belum pernah melihatnya. Dan lagi adanya siksa kubur. Siksa kubur. Kita hanya mendengar dari mubalek sana, dari kiai sana, dari ustadz sana dan sebagainya bahwa ada pahala, ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada juga ada barokah juga. Barokah kayak apa kita nggak tahu, bentuknya kayak apa kita nggak tahu. Ini adalah merupakan sesuatu yang gaib yang tidak pernah kita saksikan bentuknya kayak apa, tapi kita dituntut untuk yakin. Kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang takwa, masuk di dalam golongan lingkaran orang yang muttaqin. Kemudian yang kedua, wayuqimunas shalah. Wayuqimunas shalah ini adalah merupakan syarat untuk menjadi orang yang takwa. Hadirin pemirsa ANTV yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda mungkin saudara jangan terburu-buru mengaku saya ini adalah orang yang takwa kalau Anda tidak melakukan sholat. Anda jangan terburu-buru mengatakan saya ini adalah orang yang takwa kalau Anda tidak yakin dengan adanya dosa, dengan adanya neraka, dengan adanya surga, bahkan dengan adanya barokah dan lain sebagainya. Yang kedua, sholat ini penting sekali bagi orang-orang yang akan meraih derajat atau status takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi takwa ini adanya hanya di dalam Islam. Kalau mungkin di luar Islam nggak ada istilah muttaqin, nggak ada. Di agama-agama lain istilah kata-kata muttaqin nggak ada. Adanya muttaqin ini adalah ada di dalam agama kita yaitu Islam. Nah, Islam ini punya rukun dan rukun itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berstatus agama Islam. Sholat adalah merupakan salah satu rukun dalam Islam dan sholat ini menduduki posisi yang paling penting di dalam Islam. Karena tegak dan tidaknya Islam ini tergantung pada sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Rasulullah. Sholat ini adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia berarti menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka secara tidak langsung dia merobohkan agamanya itu sendiri, yaitu Islam. Dan sholat pun juga bisa dikatakan sebagai syiarul muttaqin. Alamatnya orang yang takwa. Makanya kalau sholat di dalam itu merupakan syiarul muttaqin, jangan bilang kalian merupakan sebagian dari orang-orang yang takwa kalau kalian belum melakukan sholat. Sholat dulu, baru kalian menjadi orang yang takwa. Kemudian bagaimana sholat ini kita lakukan? Kita laksanakan. Apakah kita hanya sholat itu aja? Tentunya Allah menurunkan perintah kepada kita untuk melakukan sholat. Tentunya Allah pun juga menurunkan tata cara bagaimana kita melakukan sholat itu secara benar. Secara benar dan sesuai dengan tuntunan Allah yang melalui kitab-kitabnya Allah, melalui kitab-kitabnya orang ulama-ulama salaf,
yang menjelaskan menafsiri tentang wajibnya sholat dan menjelaskan juga tentang tata cara melakukan sholat itu sendiri agar supaya sholat yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain adalah sholat yang khusyuk. Para hadirin pemirsa ANTV yang dimuliakan Allah, mari kita membahas lebar tentang sholat. Dikatakan tadi bahwa sholat ini perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu mengenai tata caranya bagaimana sholat kita ini benar, perlu memahami bagaimana tata caranya sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori sholat yang khusyuk, yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sebelum kita membahas lebar tentang sholat ini, kita ketahui dulu tentang rukun-rukunnya sholat dan syarat-syaratnya sholat. Kalau syaratnya sholat, ini tentunya harus dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Kalau rukun-rukunnya sholat, ini sesuatu yang harus dilakukan di dalam melaksanakan sholat. Nah, syarat ini kalau sudah terpenuhi, sudah kita laksanakan, sudah ada di dalam diri kita, berarti kita wajib melaksanakannya. Tapi kalau syarat ini belum, atau mungkin salah satunya syarat ini tidak bisa kita lakukan, berarti kita belum wajib melakukannya. Oleh karena itu mari kita ikuti pengajian ini terus, tapi dengan syarat kita lewati dulu setelah yang satu-satu ini. Alhamdulillah, baiklah para pemirsa ANTV yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai status muttaqin. Tadi sudah diterangkan muttaqin ini adalah orang-orang yang melakukan sholat. Dan sholat itu adalah merupakan salah satu rukun dari Islam yang kita perlu ini. Dan sholat itu kita harus lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Menurut kitab-kitab fikih yang telah kita pelajari, bahwa sholat itu ada syarat, ada rukun yang harus kita penuhi. Tadi diterangkan bahwa syarat-syarat itu tempatnya di muka, artinya dalam arti sebelum kita melakukan sholat harus terlebih dahulu melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian rukun juga demikian, rukunnya sholat ini tentunya harus kita lakukan di dalam melakukan sholat. Syaratnya sholat tentunya kita tahu bahwa orang yang sholat pertama harus Islam. Kalau enggak Islam berarti enggak wajib sholat, gitu kan? Itu secara hukum syar'i. Berarti mungkin ada pertanyaan, kalau gitu enak, enggak Islam ya Ustadz, enggak sholat, enggak ada kewajiban sholat, ya terserah Anda. Tapi posisi orang Islam dan orang non-Islam, non-Muslim itu juga lain. Tempatnya juga berbeda. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita masing-masing adalah makhluknya Allah. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Islam ini adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus anut, dan Islam ini punya kewajiban yaitu sholat. Maka sholat ini yang pertama syaratnya adalah Islam. Nah, mau sholat Islam dulu. Oleh karena itu di dalam suatu keterangan dikatakan bahwa as-sholatu islamul yakin. Sholat itu juga bisa menjaga keyakinan. Dalam arti pelebarannya adalah orang yang mu'alaf, kemudian yang tadinya non-muslim kemudian masuk Islam. Ini kalau tidak melakukan sholat, kalau tidak segera melakukan sholat, dikhawatirkan kemu'alafannya akan hilang.
Dan dia akan kembali lagi kepada agama yang sebelumnya Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, yang kedua harus melakukan sholat. Bagaimana caranya melakukan sholat? Ya harus belajar dulu. Mencari ustadz atau mencari kiai atau mencari orang-orang yang bisa dibuat petunjuk, jadikan petunjuk untuk bisa melakukan sholat secara benar, secara syariat. Kalau enggak melakukan sholat, dikhawatirkan keyakinannya akan kembali lagi kepada agama sebelum Islam. Itu as-sholatu isamul yakin. Kemudian syaratnya yang kedua adalah akil balik. Akil balik itu artinya punya akal, umurnya sudah mencapai kepada wajib melakukan sholat. Kalau perempuan, kalau mengacu pada keterangan kitab, perempuan itu baliknya 9 tahun atau sudah mengeluarkan menstruasi, itu wajib melakukan sholat. Kalau laki-laki, batasan umurnya mengacu pada keterangan kitab, ini umurnya 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah. Ini acuan dalam kitab seperti itu. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang ini banyak sekali anak-anak perempuan yang masih umur 7 tahun sudah pubertas, akhirnya sudah men dan sebagainya. Kemudian anak laki-laki yang masih umur 11 tahun sudah masuki pada masa pubertas. Ini bagaimana? Nah, maka ini hukum mengikuti pada kondisi perubahan zaman. Hukum balik itu yang ditentukan dalam kitab 9 tahun atau sudah menstruasi, itulah yang menjadi acuan wajibnya pemeluk Islam untuk melakukan kewajibannya yaitu sholat. Kalau sudah masih umur 8 tahun sudah menstruasi, ya itu sudah wajib untuk melakukan kewajiban sholat. Karena sudah batas sampai kepada batas umur baliknya. Bahkan laki-laki pun juga demikian. Laki-laki masih umur 11 tahun kok sudah pinter pacaran, sudah berulang-ulang kali mimpi basah dan sebagainya. Karena banyak sekali pemicunya, sering lihat HP yang itu dan sebagainya. Sehingga punya keinginan untuk mencobanya dan sebagainya. Akhirnya menjadi percepatan pembalikan anak laki-laki. Kemudian wajibnya sholat gimana? Ya mulai dari itu, 11 tahun itu dia wajib melakukan sholat. Nah, itu akil balik. Akilnya gimana? Akilnya itu baliknya. Kalau akilnya gimana? Akilnya adalah standarnya akal. Akal ini adalah merupakan kunci utama orang atau manusia wajib melakukan kewajiban yang telah diberikan kepada manusia. Akil punya akal. Artinya punya akal, akalnya berfungsi dengan bagus. Bisa untuk dibuat kerja, bisa untuk dibuat berpikir, bisa untuk berbuat dan sebagainya. Seperti kita ini pada umumnya akal kita sempurna. Dalam arti kita enggak tergolong dari orang-orang yang gila. Kita enggak menjadi tergolong orang-orang yang stres. Mungkin orang-orang yang koma atau mungkin orang-orang yang pikun dan sebagainya. Nah, karena standarnya wajib sholat ini adalah akal, maka bagi orang yang akalnya enggak sehat, ini tidak wajib melakukan sholat. Bagi orang-orang yang akalnya stres, kemudian nggak bisa membedakan ini benar ini salah, nggak wajib juga melakukan sholat. Bagi orang-orang yang koma artinya koma ini akalnya nggak bisa berfungsi, hanya bisa bernapas aja, ini juga nggak wajib melakukan sholat. Yang terakhir, bagi orang-orang yang sudah pikun karena batas umurnya terlalu tua ya, akhirnya dia nggak tahu ini anaknya, ini bapaknya, ini cucunya, ini cicitnya dan sebagainya. Kamu siapa? Nah, sama anaknya boso atau mungkin menghormati, minta ampun ya bos, saya nggak benar. Ini namanya orang yang pikun. Ini mungkin banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian bagaimana orang yang pikun ini? Sudah nggak wajib melakukan sholat karena apa? Akalnya nggak berfungsi. Maka standar wajibnya melakukan sholat bagi kita sebagai manusia yang normal adalah akal. Selagi akal kita masih berfungsi normal, kita wajib
melakukan sholat. Walaupun toh fisik kita tidak bisa melakukan sholat, dalam arti dalam keadaan sakit, mungkin organ tubuh kita ada yang tidak beres, mungkin beser, mungkin dan sebagainya. Selagi akal ini masih ada, bisa membedakan itu istri saya, itu anak saya, itu istrinya tetangga dan sebagainya, itu masih wajib melakukan sholat. Kemudian bagaimana Pak Yai? Saudara saya ini sakit di rumah sakit. Beser Pak Yai. Dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, apalagi berjalan Pak Yai. Bisa. Tapi bisa diajak komunikasi. Bisa Pak Yai. Lisannya masih bagus. Tapi cuma organ tubuhnya aja yang nggak bisa bergerak. Ini bagaimana? Maka tetap wajib melakukan sholat. Caranya gimana? Tanya sama Pak Ustadz-Ustadz yang ahli fikih itu semua. Di sini saya hanya bisa menyampaikan cuplikan aja. Caranya adalah yang pertama, dari salah satu keluarganya, kalau masih bisa untuk mensucikan badannya, karena wajibnya sholat ini adalah suci, disucikan dulu. Diambilkan air wudhu, kalau nggak bisa diwudukan, dibantu wudhunya. Anaknya mungkin atau bapaknya mungkin, jangan istrinya. Kalau sudah begitu baru sholat. Sholat pakai apa? Ya pakai pikiran, pakai akal. Kalau bisa melafatkan niatnya, niat. Melafatkan apa yang dibaca. Kalau nggak bisa, maka dengan akalnya aja, dengan pikirannya aja, dengan isyarah. Ini nantinya bisa menggugurkan kewajiban sholat. Kalau nggak bisa Pak Yai gimana ini? Sudah nggak ada pergerakan sama sekali, wudhu nggak bisa. Bergerak juga nggak bisa, lisan bunyi juga nggak bisa, cuma hanya toleh aja. Akalnya berfungsi ya Yai. Maka sholat dengan isyarat. Dengan isyarat ini gimana? Yang penting ketika datang waktunya sholat, lakukan sholat. Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekali itu keluarganya yang menunggu di rumah sakit, Bah, ayah atau mungkin bapak, ini sudah waktunya sholat. Sholat dulu Pak. Iya. Ya, itu sholat sudah. Ini diharapkan agar supaya dalam keadaan sakit pun, selagi akal masih berfungsi, ini tidak meninggalkan kewajiban yang namanya sholat. Nanti ketika ada harapan untuk sembuh, sholat yang dilakukan selama isyarat ini tadi, wajib diqodoi. Kalau sudah sembuh sempurna, normal, wajib diqodoi. Makanya dari keluarganya harus ada catatan. Berapa hari bapak saya di rumah sakit, berapa hari bapak saya gak meninggalkan sholat. Kemudian berapa hari gak melakukan sholat secara sempurna dan sebagainya. Nanti setelah sembuh sempurna, Pak, ayah, bapak kemarin di rumah sakit ada 3 hari atau mungkin 4 hari tidak melakukan sholat. Sekarang bapak sudah sempurna, mari bapak saya arahkan untuk melakukan sholat agar supaya bapak tidak didenda oleh Allah karena meninggalkan sholat. Itu adalah tuntunan syariat yang ada di dalam kitab Al-Quran, kitab fikih. Ketika nggak bisa diharapkan sembuhnya, maka kalau sudah demikian, maka nantinya kalau sudah mati, bapak ini tidak punya hutang sholat. Bapak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selanjutnya mengenai wajibnya sholat, syaratnya sholat, nanti dulu kita break sejenak, kita lanjutkan segmen berikutnya dan jangan kemana-mana. Baiklah para pemirsa Antv yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita melanjutkan pembahasan kita tentang sholat. Tadi sampai kepada ruku syaratnya sholat, sampai kepada syaratnya sholat pada
nomor 4 atau 4, yaitu suci. Nomor 4 dari syaratnya sholat adalah kita harus suci. Suci ini ada 2, ada suci kecil, ada suci besar. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kalau hadas besar ini tentunya bersucinya dengan cara mandi. Kalau suci kecil ini tentunya dengan cara berwudu. Pada umumnya kita akan melakukan sholat harus berwudu dulu agar supaya kita dalam melakukan sholat ini dalam keadaan suci. Karena sholat ini adalah ibadah suci, sholat kita adalah merupakan persembahan kita kepada Allah, kita menyembah kepada Allah Zat yang Maha Suci, maka kondisi kita juga harus suci. Nah, suci ini merupakan syarat pokok untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima syaratnya adalah yang keempat syaratnya adalah harus menghadap kiblat. Kiblat orang Muslim umat Rasulullah SAW ini adalah Ka'batul Mukarramah yang posisinya ada di tengah-tengah Ka'bah. Kalau kita Indonesia ini posisinya ada di timur negara Mekah, agak ke selatan sedikit. Maka kita dalam melaksanakan sholat menghadap kiblatnya mengarah kepada Ka'batul Mukarramah. Cari petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan hadapan kita ketika sholat kepada kiblat. Bisa itu dari kompas, bisa itu dari rubuk ilmu falakiyah. Dan juga bisa kita mengambil dari kompas petunjuk kiblat yang ada di HP-HP kita. Itu bisa, bagaimanapun caranya kita harus menghadap kiblat dalam melakukan sholat. Menghadap kiblat ini adalah merupakan syarat. Kalau seandainya ada kendala, mungkin dalam keadaan bingung, atau mungkin dalam keadaan posisi di kendaraan, di kapal laut kah, atau mungkin di kapal udara kah, yang sekiranya kita tidak mungkin untuk melakukan sholat dengan menghadap kiblat. Maka kalau itu memang darurat, sulit kita lakukan untuk mencari kiblat atau menghadap kiblat, maka kita melakukannya dengan menghadap kemana aja yang kita yakini bahwa ini adalah kiblat. Contohnya orang mengembara di hutan, gelap gulita akan melakukan sholat, tidak tahu arah, kemana arah timur, kemana arah barat dan sebagainya, akan melaksanakan sholat. Terus gimana caranya menghadap kiblatnya? Yang penting menghadap kita yang kita yakini ini kiblat, sudah jadi kiblatnya. Nah, tujuan Allah letakkan kiblat di Mekah untuk menjadi arah satu muslimin untuk melakukan sholat kewajiban ini adalah untuk membersatukan umat muslim dunia ini agar supaya dalam menyembah satu arah, tidak kemana-mana. Ini tujuan utama dari Allah SWT menjadikan kiblat utama di Mekah ini untuk merupakan arah satu pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh umat-umat muslim sedunia. Yang terakhir adalah sholat syaratnya harus kita mengetahui waktunya dulu. Sholat itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini waktunya pun juga kita nggak sama, antara subuh dan isya juga nggak sama. Maka bagi orang yang akan melakukan sholat wajib mengetahui waktunya dulu. Ini sholat apa yang kita lakukan. Zuhur kah? Atau asyar kah? Atau maghrib kah? Dan sebagainya. Dan waktu-waktu itu tentunya harus kita lakukan sholat itu. Tentunya kita harus lakukan sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh sholat yang kita lakukan. Ini kalau mengenai waktunya sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya juga dan subuh, ini kalau kita lebarkan mungkin waktu ini tidak akan cukup untuk melebarkan atau menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Oleh karena itu yang penting kita tahu dulu, ikut dulu waktu yang mana, sholat yang mana yang harus kita lakukan sesuai dengan waktunya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat harus kita mengetahui tentang rukun-rukunnya sholat. Agar supaya sholat kita ini sah, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
harus sesuai dengan rukun-rukunnya sholat. Kalau di dalam Al-Quran hanya perintah sholat aja, tapi rukun-rukunnya secara terperinci nggak diterangkan oleh Al-Quran. Yang menerangkan ini adalah kitab-kitab fikih. Maka bagi orang-orang Islam, umat muslim sedunia atau mungkin se-Indonesia juga, bagi orang-orang yang menginginkan sholatnya bisa bagus, bisa mendetail, dan bisa diterima oleh Allah, pahami rukun-rukunnya sholat. Agar supaya kita melakukan sholat ini tidak sia-sia. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, tapi bisa dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lagi sholat yang kita lakukan dengan benar dan dengan khusyuk akan membawa pengaruh pada diri kita, bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sesuai firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tentunya sholat yang mampu untuk mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mungkar, ini adalah sholat-sholat yang dilakukan secara benar sesuai dengan tuntunan kitab, sesuai dengan tuntunan syarat rukunnya sholat yang telah diterangkan oleh kitab-kitab fikih. Hadirin pemirsa ANTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang ketiga, untuk kita bisa mencapai status muttaqin adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian harta yang kita terima, dari rezeki yang kita terima dari Allah, ini supaya kita menginfakkan, mendermakan. Ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang masuk di dalam lingkaran muttaqin yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ridhonya dan dimasukkan surga selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari muttaqin, dari rizki. Hubungan hidup di dunia ini adalah yang paling dominan adalah tentang rizki. Allah telah menentukan nasib seseorang di dunia ini dengan diberinya mereka-mereka ini rezeki. Dan rezeki itu tidak mungkin sama antara satu orang ke orang yang lain. Tidak peduli itu orang muslim kah, atau orang kafir kah, atau orang Yahudi kah. Semuanya makhluk Allah yang namanya di dunia ini, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja manusia, jumlah manusia penduduk Indonesia ini sudah mencapai berapa ratus juta, mungkin 200 juta lebih. Ya. Ini semuanya jatah rezekinya nggak sama. Tidak semuanya kaya, juga nggak semuanya miskin juga. Tapi semuanya berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Tapi kenyataannya ada yang berhasil, ada yang tidak. Kan gitu. Banyak orang yang berkelimang harta, banyak juga orang yang sengsara hidupnya. Maka Allah memberikan tuntunan kepada manusia, termasuk kita umat muslim, ini kalau ingin menjadi orang-orang yang takwa, masuk di dalam lingkaran orang yang muttaqin, maka dari rezeki yang kami berikan, hai orang muslim, hai orang yang beriman, berikan, infakkan, sebagian saja, jangan semua. Sebagian saja rezeki-rezeki itu kamu infakkan kepada orang lain agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin pemirsa ANTV yang dirahmati Allah Ta'ala, permasalahan tentang infak ini banyak sekali keterangan-keterangan yang menjanjikan atau yang menerangkan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang-orang yang mau berderma. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bahayanya orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, ini bisa dikatakan orang yang dermawan, orang yang jud, orang yang suka memberi. Kebalikannya,
orang-orang yang tidak mau berbagi rezekinya kepada orang lain, apalagi kepada orang yang susah, apalagi kepada orang yang sengsara, orang yang membutuhkan, maka orang yang seperti ini dikatakan orang yang bakhil. Dikatakan oleh Rasulullah, wasiatnya Rasulullah kepada sahabat Ali, ya Ali, al-bakhilu qaribun minallah wa ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah. Al-bakhil qaribun minan nar wa qaribun minasyaitan. Hei orang-orang yang bakhil, kalian orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah dan jauh dari surga. Dan orang-orang yang bakhil itu dekat kepada setan dan dekat kepada neraka. Maka untuk rezeki yang kita terima dari Allah, maka sebagian saja, jangan semua, sebagian saja kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar supaya kita tidak dicap menjadi orang-orang yang bakhil dan kelak akan jauh dari Allah dan jauh dari surganya Allah. Kalau kita jadi orang yang bakhil, maka di samping kita ini jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, juga jauh dari manusia. Kita sendiri kita bisa membayangkan, andai kata saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, orang-orang yang bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan apa yang menjadi rezekinya, maka kita tentunya pasti akan mencelanya. Sudah, jangan kamu temani itu, teman kita itu, bakhil itu, dia maunya hanya merokok, temannya aja tapi nggak pernah mau mengeluarkan rokoknya. Dia nggak maunya hanya mau makan milik temannya, tapi dia nggak pernah mau berkorban untuk temannya. Nah, itulah orang-orang yang bakhil. Maka mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dermawan agar supaya kita banyak teman. Hadirin hantip yang dirahmati Allah Ta'ala, masih banyak lagi keterangan-keterangan atau mungkin ilmu-ilmu peluasan tentang masalah menggunakan harta, membagi rezeki. Mungkin kita ralat dulu, kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembicaraan kita masih berkisar mengenai status muttaqin. Sudah panjang lebar kami sampaikan mengenai status orang yang muttaqin. Tadi dikatakan tentang syaratnya, yaitu wa yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas shalah. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk sebagian rezeki yang harus kita infakkan agar kita menjadi orang yang muttaqin, ini sebetulnya merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imbasnya, hasilnya pun juga kita akan merasakan sendiri. Dan infak itu sendiri bermacam-macam bentuk atau bermacam-macam tingkatan. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, ini ada nilai tersendiri tergantung kepada siapa kita menginfakkannya dan ke arah mana kita mendermakannya. Ini mengenai infak. Maka infak sedekah amaliyah yang berhubungan dengan harta ini sangat luas pembahasannya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, para pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang arah infak yang ada beberapa tingkatan
kita punya harta diinfakkan ke arah mana, kemudian tingkatannya berapa dan sebagainya. Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama, infak atau sedekah mengarah kepada sesama teman. Kita punya teman, punya relasi, punya teman bergaul dan sebagainya, mungkin teman tidur dan sebagainya, teman berjuang dan sebagainya. Teman kita beri sedekah. Hei bro, saya punya rezeki kemarin, dapat. Saya beri kamu 20% dari rezeki yang saya terima. 1 juta, berapa? 200.000. Alhamdulillah. Nah, infak yang diberikan kepada sesama teman ini nilainya hanya 10 derajat. Kalau kita krusialkan, kalau kalian menginfakkan 200.000 akan berlipat menjadi 2 juta. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah kita memberi sedekah kepada saudara kita yang membutuhkan. Mungkin kita terdiri dari 4 saudara. Ketiganya semuanya sukses, punya harta. Kemudian kita yang punya sadar, harta juga ilmu, pengetahuan. Maka kita menginfakkan sebagian harta kita, alangkah baiknya kita berikan kepada saudara kita yang hidupnya sengsara. Sangat membutuhkan biaya. Anaknya juga butuh biaya, istrinya juga butuh biaya, rumahnya juga butuh biaya. Ketika dia tahu, kalian tahu bahwa saudara kita butuh biaya, maka kita yang punya keleluasaan rezeki ini kita bantu agar bisa meringankan bebannya. Itu nilainya menjadi 70 kali lipat dari harta yang kita berikan kepada saudara kita yang punya kebutuhan, yang punya hajat. Nah, bayangkan aja, 70 kali lipat. Ini enggak ada investasi yang berani melipat gandakan saham sampai ke 70 kali lipat, enggak ada yang berani. Dunia ini enggak ada yang berani kecuali Allah. Nah, yang ketiga adalah infak kepada orang tua. Kepada saudara, kepada orang tua. Kepada orang tua ini infaknya mungkin lebih tinggi lagi kelipat gandaannya. Karena apa? Ada unsur silaturahim kepada orang tua. Ada unsur penghormatan kepada orang tua. Kalau kepada saudara kita ini 70 kali lipat pahalanya. Kalau kepada orang tua ini menjadi 700 kali lipat pahalanya. 700 kali lipat ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada orang yang menginfakkan hartanya kepada orang tua. Agar ada kesinambungan dan ada barokah doa dari orang tua ketika kita menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua. Kita nggak peduli orang tua itu kaya atau miskin, atau kekurangan, kita nggak peduli. Yang penting kita niatnya infak, memberikan sebagian rezeki kita kepada orang tua kita. Walaupun tuh orang tua itu kekaya, tidak kekurangan, tetap kita ingin mencari fadilah, barokah dari orang tua kita dengan menyambung ikatan batin kita kepada orang tua kita dengan memberikan sebagian rezeki yang kita dapatkan kepada orang tua. Nanti orang tua akan merasa lega. Orang tua akan merasa sangat bangga terhadap anaknya sudah sukses dan mau berbagi rezekinya kepada mereka. Maka dengan kelegaan, kerelaan orang tua, kebanggaan orang tua ini sekaligus orang tua mendoakan kepada anaknya, ya Allah, semoga anak saya tetap dijaga, dilindungi, diparingi barokah, diberi kebarokahan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu mendapat ridho dari Allah. Itu doa orang tua. Maka doa orang tua inilah yang sangat mujarab terhadap anaknya. Sebaliknya, kalau anak sudah kaya, kemudian orang tuanya sengsara, nggak mau mengakuinya, ini pada akhirnya mereka akan merasakan bahayanya ketidakpedulian terhadap orang tuanya yang telah
membesarkannya dan melahirkannya. Ini naudzubillah. Banyak terjadi di dunia ini orang-orang yang sukses tanpa adanya bekal keimanan dan keyakinan sehingga mereka lupa dengan saudaranya, dengan orang tuanya, bahkan orang tuanya yang melahirkannya ini tidak mau untuk menerimanya. Maka tunggu akibatnya Allah akan memberi balasan terhadap mereka-mereka yang tidak mau memperhatikan nasib saudara dan orang-orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kemudian yang terakhir, tingkatan amal, tingkatan infak yang paling tinggi adalah berderma, membagi sebagian rezekinya kepada orang alim, kepada para pejuang-pejuang agama Allah, para pendidik-pendidik agama Allah, para penuntut ilmu-ilmu agama Allah. Ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam mendermakan sebagian rezeki yang kita miliki kepada mereka. Kenapa? Karena kita menginfakkan sebagian rezeki kepada mereka, ini ada unsur menolong, mempertahankan syariat Allah, ada unsur mempertahankan agama Allah di muka bumi ini. Karena dengan demikian, dengan adanya infak dari bapak-bapak sekalian kepada para kiai, kepada para santri, kepada para pejuang-pejuang agama, kepada para penegak-penegak syariat Islam, ini berarti bapak, saudara-saudara sekalian ini mempertahankan syariat Allah tetap eksis di jagat maya ini. Dan yang berakibat akan memperlambat datangnya hari kiamat. Karena hari kiamat akan datang ketika dunia ini sudah tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan tentang adanya syariat. Hadirin pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan tentang status muttaqin. Bila kita ingin menjadi orang yang muttaqin, masuk di dalam lingkaran orang yang muttaqin, maka saya ulang, pertama kita harus menjadi orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak di depan mata kita. Yang kedua adalah kita harus betul-betul semangat dalam melaksanakan sholat yang menjadi kewajiban orang muslim. Yang ketiga adalah kita harus menginfakkan sebagian rezeki yang kita dapatkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Insya Allah dengan ketiga komponen ini, kalau kita sudah melakukan, insya Allah kita bisa masuk dalam lingkaran orang-orang yang muttaqin. Kita baca orang-orang yang tidak mau melakukan sholat, mungkin orang-orang yang tidak mau menermakan rezekinya, berarti dia kurang ada keyakinan tentang sesuatu yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa ANTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam acara Qalbun Salim ini, saling membagi pengetahuan dan pengertian. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan barokah dan menjadikan petunjuk yang menjadikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas hidup di dunia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa sampai jumpa lagi di episode yang akan datang, yang selanjutnya. Kata-kata saya, mungkin ekspresi saya yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.